Pecat dia. Pecat pembantu hitam itu sekarang juga. Arman Pratama mendesis ke mikrofon klip di kerahnya, matanya melirik gugup ke arah miliarder Tionghoa yang sedang mendekati lobi. Dia tidak boleh ada di manapun dekat rapat ini. Lantai marmer yang berkilau di Hotel Istana Sentosa, Jakarta, memantulkan cahaya kristal lampu gantung ketika sang manajer umum merapikan dasinya dan memasang senyum penyambutan paling ramah. Darius Tan, yang kelompok investasinya mengendalikan miliaran aset perhotelan, melangkah masuk lewat pintu utama bersama rombongan 6 kolega berbusana rapi tanpa celah. Selamat datang di Hotel Istana Sentosa, Jakarta, kata Arman Pratama sambil mengulurkan tangan, tetapi Darius Tan langsung melontarkan bahasa Mandarin cepat seperti rentetan peluru. Nadanya jelas mempertanyakan sesuatu. Senyum Arman Pratama membeku ketika kepanikan menyerbu. Ia tergopoh meraih aplikasi penerjemah di ponselnya, mengetuk layar dengan putus asa sementara keringat menitik di dahinya. Suara robot yang keluar merusak pelafalan begitu parah sampai Darius Tan terlihat meringis. Saya sangat minta maaf, Darius Tan, tapi sepertinya tidak ada staf kami yang bisa bahasa Mandarin, akuinya, seolah melihat karirnya runtuh tepat di depan mata. Kalimat itu menggantung seperti vonis. Lobi mewah mendadak sunyi ketika rombongan Darius Tan saling bertukar pandang penuh arti. Raut Darius Tan mengeras, jemarinya mengencang pada tas kerja kulit yang konon berisi kontrak bernilai jutaan. Di belakang mereka, seorang perempuan berkulit hitam berseragam Ho sekeping abu-abu, orang yang barusan diperintahkan Arman Pratama untuk disingkirkan, diam-diam mendorong troli kebersihannya melewati ketegangan itu. Matanya sempat bertemu sang miliarder sebelum menunduk lagi, wajahnya tak menunjukkan apa-apa. Tak seorang pun menyadari kehadirannya saat drama memuncak. Tak ada yang tahu di apartemen sempitnya tergantung ijazah Universitas Gadjah Mada dan gelar magister dari Universitas Indonesia. Dan tak seorang pun membayangkan bahwa hanya dalam beberapa jam ia akan mengubah segalanya. 3 jam sebelumnya, Hotel Istana Sentosa, Jakarta, sudah seperti pusaran kesibukan. Hotel bintang 5 yang kerap menjamu pejabat dan selebritas itu sedang bersiap menyambut tamu paling pentingnya. Darius Tan tiba tepat pukul 14, umum Arman Pratama dalam rapat darurat staf, mondar-mandir di ruang istirahat karyawan dengan disiplin bak militer. Kelompok investasinya menguasai lebih dari 30 properti mewah di seluruh dunia, dan dia sedang mempertimbangkan memasukkan Hotel Istana Sentosa, Jakarta, ke portofolionya. Ia merapikan dasi yang sebenarnya sudah sempurna. Ini bisa berarti ekspansi internasional untuk kita semua. Para kepala departemen mengangguk antusias, kepala koki memaparkan hidangan Tionghoa autentik yang sedang disiapkan. Supervisor pemeliharaan mengonfirmasi suhu Presidential Suite disetel persis 22 derajat Celcius sesuai preferensi Darius Tan berdasarkan instruksi rinci dari asistennya. Concierge sudah mengatur akses VIP ke tempat-tempat paling eksklusif di kota. Ingat, suara Arman Pratama merendah, matanya menyapu setiap wajah. Kekayaan bersih Darius Tan melampaui PDB beberapa negara kecil. Satu kesalahan, dan kita bisa cium peluang ini selama tinggal. Manajer front desk mengangkat tangan ragu. Pak, saya dengar Darius Tan lebih suka berbisnis dalam bahasa Mandarin. Perlu kita siapkan penerjemah? Arman Pratama melambaikan tangan meremehkan. Asisten saya bilang Darius Tan berbahasa Inggris sempurna. Lagi pula, kita sudah memperbarui perangkat penerjemah AI di semua perangkat hotel. Ia mengetuk ponselnya. Teknologi AI terbaru, nyaris seperti manusia. Saat rapat bubar, Arman Pratama menahan kepala Ho sekeping. Ratna Lestari, pastikan timmu tidak terlihat hari ini. Aku ingin kamar-kamar terawat seolah oleh sihir. Tidak boleh ada tamu melihat orang-orangmu bekerja. Ratna Lestari mengangguk. Tentu, Pak. Mereka sudah paham. Di luar ruang rapat, hotel berubah, bunga segar muncul di setiap sudut, staf melatih senyum paling profesional, keamanan menyisir area secara halus. Hari ini Hotel Istana Sentosa, Jakarta, bukan sekadar hotel, itu adalah sebuah panggung. Dan setiap karyawan menjadi pemain dengan peran yang didefinisikan sangat presisi dalam pertunjukan yang dikoreografi rumit. Di pusat semuanya berdiri Arman Pratama, melakukan penyesuaian sekecil apapun, mulai dari volume musik ambience lobby sampai sudut spanduk sambutan yang harus tepat. Kenaikannya selama 20 tahun dari petugas front desk menjadi manajer umum dibangun dari ketelitian pada detail semacam itu. Pertemuan dengan Darius Tan bukan hanya soal masa depan hotel, itu juga soal masa depannya sendiri. Direktur regional sempat memberi isyarat bahwa bila kesepakatan ini berhasil diamankan, ia bisa dipromosikan ke kantor korporat. Arman Pratama menengok jam tangannya. 1 jam lagi Darius Tan tiba. Ia meluruskan lukisan yang sedikit miring dan mengizinkan dirinya menikmati sekejap rasa puas. Semuanya sempurna. Semuanya terkendali.
Di eksekutif suite sayap timur, Nadia Prameswari merapikan kamar dengan metode yang rapi, gerakannya efisien dan terlatih. Di usia 32, ia sudah hampir 4 tahun menjadi staf House Keeping, kerja yang tak terlihat di dunia kemewahan yang serba terlihat. Ia menyelipkan spray katun premium, katun Mesir, dengan sudut rapat ala rumah sakit, menyelaraskan sarung bantal berinisial dengan presisi matematis. Dari troli, ia memilih diffuser aromaterapi khusus sesuai permintaan kamar ini, teh putih dan melati yang didatangkan dari Jawa Barat, Puncak Cianjur. Agar aromanya menyebar tepat, harus diletakkan jauh dari sinar matahari langsung, gumamnya dalam bahasa Mandarin yang sempurna, sambil mengatur posisi alat. Jemarinya sempat menyentuh sebuah buku di tas kerjanya, halaman-halamannya sudah tertekuk, teori tingkat lanjut perdagangan internasional, mengintip di samping kamus Mandarin Inggris yang lusuh dipakai. Walkie-talkie di pinggulnya berderak. Semua staf House Keeping harus menyelesaikan kamar yang sedang dikerjakan dan tetap di area servis, suara Ratna Lestari menginstruksikan. Tamu VIP tiba 50 menit lagi. Mengerti? Jawab Nadia Prameswari, mempercepat ritmenya. Saat ia memoles perlengkapan kamar mandi, bayangannya terpecah di mosaik cermin. Sarjana Hubungan Internasional, Magister Linguistik Asia Timur, fasih Mandarin, mahir bahasa Kanton dan bahasa Jepang. Semuanya berujung pada mendorong troli House Keeping di hotel-hotel mewah. 4 tahun lalu ia kembali dari studi di Jakarta dengan mimpi bekerja di bisnis internasional. 300 surat penolakan kemudian, pinjaman pendidikannya menagih pembayaran. Hotel Istana Sentosa, Jakarta, sedang membuka lowongan. Sementara saja, ia meyakinkan dirinya. Namun ia masih di sini. Ia menyaksikan tak terhitung rapat bisnis dari pinggir ruangan, diam-diam membetulkan salah terjemah di kepalanya sambil mengosongkan tempat sampah. Ia mendengar negosiasi ketika jutaan rupiah berpindah tangan sementara ia digaji standar plastik. Ironinya tak pernah luput darinya. Di ekonomi global yang begitu membutuhkan jembatan budaya, keahliannya tetap tersembunyi di balik seragam yang membuatnya fungsional tak terlihat. Setelah selesai di suite, Nadia Prameswari melirik jamnya. Masih ada waktu untuk meninjau jurnal ekonomi Tiongkok yang biasa ia baca saat istirahat. Ia menariknya dari tas ketika ponselnya bergetar oleh notifikasi dari layanan pinjaman pendidikannya. Pembayaran menunggak. Ia menghela napas, menyelipkan jurnal itu kembali. Hari lain, kamar lain, kesempatan lain untuk melatih kemampuan yang tak seorang pun tahu ia miliki. Ia mendorong troli ke koridor, mengangguk sopan ketika para eksekutif bergegas lewat tanpa benar-benar melihatnya. Sekadar satu orang, tak terlihat lagi di gedung yang dipenuhi orang-orang, sangat penting. Tepat pukul 14, konvoy Toyota Alphard dan Land Cruiser hitam berhenti di bundaran drop-off Hotel Istana Sentosa, Jakarta. Petugas pintu langsung siaga ketika tim keamanan muncul lebih dulu, memindai pintu masuk dengan efisiensi yang terlatih. Arman Pratama berdiri paling depan dikelilingi tim eksekutifnya. Semuanya mengenakan senyum sambutan paling manis. Lobi hotel sudah dikosongkan dari tamu lain, bukti betapa pentingnya kedatangan ini. Ketika Darius Tan turun dari kendaraan kedua, udara seolah tersetrum. Meski usianya sudah di kisaran 60-an, ia bergerak dengan percaya diri seperti pria jauh lebih muda. Setelan jas abu-abu arangnya jelas dibuat khusus, dan dasi merahnya menjadi semburat kekuatan yang terukur di atas palet warna monokrom. Di belakangnya mengikuti 6 kolega, masing-masing membawa map kulit identik. Selamat datang di Hotel Istana Sentosa, Jakarta, Darius Tan. Arman Pratama melangkah maju dengan tangan terulur. Kami merasa terhormat atas kehadiran Anda. Darius Tan hanya memberi anggukan singkat dan jabat tangan seperlunya, lalu berbalik ke para koleganya dan mulai berbicara cepat dalam bahasa Mandarin. Nada bahasa yang mengalun memenuhi lobi, sementara timnya mengangguk dan menimpali dengan ritme yang sama. Arman Pratama mempertahankan senyum, tetapi kilatan panik jelas lewat di matanya. Pembicaraan itu jauh melampaui basa-basi. Ia melirik ponselnya, siap menyalakan aplikasi penerjemah jika perlu. Salah satu kolega Darius Tan, perempuan muda bermata tajam, menangkap kegelisahan Arman Pratama lalu berbicara dalam bahasa Inggris beraksen. Darius Tan sedang menyampaikan kesan awal tentang tempat ini. Beliau menghargai arsitekturnya. Luar biasa, wajah Arman Pratama langsung cerah. Tolong sampaikan bahwa kami sudah menyiapkan presidential suite sesuai preferensinya, dan kepala koki kami membuat menu khusus berisi hidangan Tionghoa autentik. Saat rombongan bergerak menuju lift, staf muncul seakan dari entah mana untuk menangani bagasi. Di latar belakang, Nadia Prameswari mendorong trolinya menyusuri tepi lobi, tetap berada di bayang-bayang sesuai instruksi. Matanya mengikuti kelompok itu, telinganya menangkap setiap kata percakapan Mandarin,
termasuk komentar asli Darius Tan yang tidak disampaikan sepenuhnya. Dekorasinya cukup, tetapi ia khawatir mereka tidak benar-benar memahami kebutuhan kami. 1 jam kemudian, Arman Pratama memandu Darius Tan dan timnya berkeliling fasilitas premium hotel, melewati spa dengan bar rendam gaya Jepang yang diimpor, melintasi restoran fine dining berstandar Michelin tempat kepala koki menyajikan contoh canapes. Lalu masuk ke ballroom megah saat Arman Pratama berapi-api menjelaskan bagaimana ruangan itu bisa diubah menjadi venue konferensi internasional. Sepanjang tur, Darius Tan lebih sering berbicara kepada timnya dalam bahasa Mandarin. Rekannya yang diperkenalkan sebagai Livia Suteja sesekali menerjemahkan, tetapi Arman Pratama merasa ada informasi krusial yang hilang. Ekspresi Darius Tan tetap sulit dibaca. Pertanyaannya melewati lapisan-lapisan terjemahan yang terasa mengencerkan maknanya. Saat mereka memasuki ruang rapat eksekutif untuk presentasi resmi, keringat Arman Pratama mulai membasahi kerah. Taruhannya terlalu besar untuk salah paham. Presentasi kami hari ini menjelaskan peluang investasi. Ia memulai ketika timnya membagikan map portofolio berbalut kulit. Kami memasukkan analisis pasar, proyeksi pendapatan, dan rencana ekspansi, terjemah Livia Suteja. Namun perhatian Darius Tan sudah bergeser. Ia bertanya sesuatu kepada koleganya sambil menunjuk jendela yang menghadap Cakrawala Jakarta. Darius Tan menanyakan kawasan bisnis lokal. Secara spesifik, jelas Livia Suteja. Beliau ingin tahu aturan zoning yang memengaruhi properti hotel dan bagaimana perbandingannya dengan regulasi di Surabaya. Arman Pratama tertegun, tak siap dengan pertanyaan sedetail itu. Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin saya bisa meminta tim legal menyiapkan jawaban rinci, katanya terbata. Darius Tan menyela dengan pertanyaan yang lebih panjang, nadanya lebih mendesak. Livia Suteja sempat ragu sebelum menerjemahkan, beliau menanyakan perubahan terbaru struktur pajak investasi asing di wilayah ini, khususnya dampaknya pada aset perhotelan yang terintegrasi dengan pengembangan retail. Suhu ruangan terasa seolah naik 10°. Presentasi Arman Pratama yang sudah disusun rapi mulai keluar jalur ke wilayah yang sama sekali belum ia siapkan. Ia meraih ponselnya. Biar saya pastikan saya memahami pertanyaannya dengan tepat, katanya sambil membuka aplikasi penerjemah dan berbicara ke dalamnya. Bisakah Darius Tan mengulangi kekhawatirannya tentang struktur pajak? Darius Tan lalu berbicara langsung ke ponsel itu. Aplikasi memproses sebentar, kemudian mengeluarkan terjemahan kacau, sesuatu tentang pajak ayam dan kue bulan hotel. Keabsurdan hasil itu menggantung di udara. Salah satu kolega Darius Tan nyaris terkekeh, dan raut Darius Tan menggelap. Arman Pratama mencoba lagi, kali ini berbicara lebih pelan ke perangkat itu. Hasilnya tetap tidak masuk akal. Pertanyaan penting sekarang tentang perubahan hukum pohon uang asing. Darius Tan menurunkan map portofolionya dan melontarkan kalimat tajam kepada Livia Suteja. Ia terlihat tidak nyaman saat menerjemahkan. Darius Tan bertanya apakah Anda benar-benar siap untuk pertemuan ini. Beliau mengatakan ini pertanyaan dasar yang seharusnya sudah diantisipasi oleh hotel manapun yang mencari investasi internasional. Presentasi bahkan belum benar-benar dimulai, tetapi Arman Pratama sudah merasakan peluang itu melorot dari genggamannya. Ia menoleh putus asa ke tim eksekutifnya yang menatap balik sama tak berdaya. Di koridor luar, Nadia Prameswari bergerak senyap mendorong troli kebersihannya, menangkap potongan percakapan dari pintu yang setengah terbuka. Ia meringis melihat terjemahan yang hancur berantakan dan ketegangan yang makin memuncak. Jantung Arman Pratama menghantam tulang rusuk saat ia berjuang menjaga wibawa profesionalnya. 20 tahun membangun karir, ratusan negosiasi sukses, dan klien-klien kelas atas tak terhitung, tak satu pun mempersiapkannya untuk momen runtuh seperti ini. Mungkin kita perlu istirahat sebentar, usulnya, nada suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Saya bisa memanggil tim keuangan kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik ini. Saat Livia Suteja menerjemahkan, Darius Tan menengok jam platinum di pergelangan tangannya dan bertukar pandang dengan para koleganya. Pesan sunyinya jelas, waktu mereka berharga, dan sedang disia-siakan. Pada detik itu, karir Arman Pratama berkelebat di depan mata, bukan cuma posisi prestisiusnya di Hotel Istana Sentosa, Jakarta, tetapi juga promosi korporat yang dijanjikan, yang akhirnya akan membenarkan puluhan tahun pengorbanan, ulang tahun yang terlewat, pernikahan yang retak, mimpi yang ditunda. Semua ia tebus dengan pendakian karir di dunia hospitality yang kini terasa ambruk di bawah kakinya. Ia melonggarkan kerahnya diam-diam, merasakan keringat mengalir di punggung. Direktur regional akan mendengar kegagalan ini dalam hitungan jam, para pesaing akan mengitari seperti hiu mencium darah, dan reputasinya yang terkenal sempurna akan berubah menjadi bisik-bisik tentang bencana Darius Tan. Darius Tan, kata Arman Pratama sambil mengumpulkan suara paling berwibawa, saya jamin kami sangat menghargai waktu dan pertimbangan investasi Anda. Jika Anda memberi saya 5 menit saja untuk mengumpulkan para spesialis,
kami bisa menjawab setiap pertanyaan dengan presisi yang layak. Darius Tan menanggapi dengan anggukan tipis dan komentar singkat dalam bahasa Mandarin. Livia Suteja menerjemahkan, Darius Tan mengatakan Anda punya 5 menit, tetapi beliau mulai meragukan apakah Hotel Istana Sentosa, Jakarta, memiliki kecanggihan internasional yang dibutuhkan organisasinya. Arman Pratama mengangguk penuh terima kasih dan mundur keluar ruangan, senyum percaya dirinya runtuh seketika begitu pintu menutup di belakangnya. Saya tidak peduli kalian sedang mengerjakan apa. Tinggalkan semuanya dan ke ruang rapat eksekutif sekarang. Desis Arman Pratama ke ponselnya sambil mondar-mandir di koridor, dan bawa siapapun yang bisa satu kata pun bahasa Mandarin. Pengendali keuangan hotel muncul pertama, terengah-engah setelah berlari menaiki 3 lantai karena lift terasa terlalu lambat. Darius Tan menanyakan struktur pajak investasi asing dan aturan zoning, jelas Arman Pratama dengan cepat. Bisakah kamu menjawabnya? Pengendali keuangan, Bagas, tampak pucat. Saya bisa menjelaskan implikasi pajak dasar, tapi aspek internasionalnya di luar keahlian saya. Asisten pribadi Arman Pratama, Melati, tiba berikutnya. Saya sudah menghubungi layanan bahasa yang biasa kita pakai untuk tur Jepang, lapornya. Mereka sedang mengecek apakah ada penerjemah Mandarin. Berapa lama? Minimal 30 menit. Kita tidak punya 30 menit, Arman Pratama berusaha menahan volume suaranya. 3 menit lagi saya harus kembali ke dalam. Direktur Makanan dan Minuman, Surya, menyarankan menggunakan beberapa aplikasi penerjemah sekaligus untuk saling silang hasil. Direktur Penjualan, Nanda, mengusulkan fokus pada elemen visual presentasi untuk menghindari hambatan bahasa. Kepala Keamanan, Bima, menyebut sepupunya pernah mengambil Mandarin di kampus meski tinggal di provinsi lain. Satu persatu usulan mentok pada ketidakpraktisan seiring menit terus berjalan. Melati kembali dengan ponsel di tangan. Layanan bahasa bilang satu-satunya penutur Mandarin mereka sedang sakit. Mereka mencoba mencari cadangan. Lewat pintu yang sedikit terbuka, Arman Pratama melihat Darius Tan kembali mengecek jamnya, mencondongkan badan berbisik kepada Livia Suteja. Ia mengangguk dengan raut serius. Manajer T, Farhan, bergabung dengan kerumunan eksekutif di koridor. Aplikasi penerjemah gagal karena diprogram untuk Mandarin percakapan, bukan istilah bisnis dan hukum, jelasnya. Bahkan dengan koneksi lebih baik, kosakata khusus itu tidak akan tertangani. Arman Pratama menengok jamnya, 4 menit berlalu. Jatah 5 menitnya habis, dan yang tersisa hanya rasa bencana yang kian membesar. Pilihan, tuntutnya, memandang lingkaran orang-orang paling ia percaya. Hening. Baik, ia meluruskan dasi dan menarik napas panjang. Saya akan kembali, minta maaf atas ketidaksiapan kita, dan mengusulkan penjadwalan ulang presentasi resmi besok pagi agar kita sempat mendapatkan penerjemah yang layak. Bahkan saat mengucapkannya, Arman Pratama tahu penjadwalan ulang nyaris sama dengan kegagalan. Di dunia Darius Tan, kesempatan kedua jarang ada. Ia mendorong pintu dan melangkah kembali ke ruang rapat, karirnya tergantung pada seutas benang yang makin rapuh. Darius Tan, saya mohon maaf atas keterlambatan ini, Arman Pratama memulai, ketegangan tampak menembus lapisan profesionalnya. Kami menghadapi kendala tak terduga pada aspek teknis penerjemahan. Livia Suteja menerjemahkan dengan nada yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tanggapan Darius Tan singkat dan tegas. Darius Tan mengatakan beliau memahami bahwa kesulitan bisa terjadi, sampaikan Livia Suteja, namun beliau khawatir hotel yang mencari investasi internasional tanpa tidak siap untuk komunikasi internasional. Arman Pratama mengangguk, menyerap penilaian yang diplomatis namun menusuk itu. Kami ingin mengusulkan penjadwalan ulang presentasi resmi besok pagi agar layanan penerjemahan yang tepat dapat dipastikan. Saat Livia Suteja menyampaikan usulan itu, ekspresi Darius Tan berubah dari sekadar kecewa menjadi mendekati keputusan. Ia berunding pelan dengan para koleganya. Beberapa di antaranya sudah menutup map dan mengecek ponsel. Livia Suteja sempat ragu sebelum menerjemahkan. Darius Tan memiliki janji dengan 2 grup hotel lain selama kunjungan 3 harinya ke kota ini. Beliau mengatakan mungkin akan lebih efisien bila fokus pada pertemuan-pertemuan tersebut. Pilihan kata yang disusun rapi itu tak menyamarkan kenyataan. Darius Tan sedang bersiap pergi. Bukan hanya dari rapat ini, tetapi dari Hotel Istana Sentosa, Jakarta, sepenuhnya. Arman Pratama merasakan darahnya surut dari wajah. Mohon yakinkan Darius Tan bahwa kami sangat menghargai waktunya, pintanya tergesa. Mungkin kita bisa melanjutkan bagian presentasi yang tidak memerlukan terjemahan mendetail, dan saya akan meminta tim saya bekerja semalaman untuk menyiapkan sisanya. Darius Tan mengangkat tangan,
Menghentikan Arman Pratama di tengah kalimat, ia berbicara langsung kepada Livia Suteja, tak lagi peduli menatap Arman Pratama. Topeng profesional Livia Suteja sedikit tergelincir saat ia menerjemahkan. Darius Tan sedang mempertimbangkan apakah melanjutkan rapat ini masih layak. Beliau menyarankan bahwa hotel yang tidak mampu berkomunikasi efektif dengan klien internasional mungkin juga belum siap melayani pasar internasional. Darius Tan menoleh ke kolega di sisi kirinya dan berbisik sesuatu yang membuat pria itu mengangguk lalu mulai mengetik di ponselnya. Bahkan tanpa terjemahan, maknanya jelas, pengaturan alternatif sedang dipertimbangkan. Di koridor luar, tim eksekutif menatap melalui panel kaca ketika peluang mereka dan karir Arman Pratama terhuyung di ambang runtuh. Sepanjang bencana yang bergulir itu, Nadia Prameswari tetap berada di lorong, berpura-pura membersihkan ornamen dinding. 4 tahun Ho Seke Eping telah menyempurnakan kemampuannya menyatu dengan latar, tak terlihat namun selalu ada. Namun berbeda dari para eksekutif yang hanya melihat krisis, ia mendengar setiap kata dalam kedua bahasa. Ia memahami frustrasi Darius Tan tentang perubahan regulasi spesifik yang memengaruhi investor asing di sektor perhotelan, mengenali rujukan pada peraturan zoning kota yang akan berdampak pada ekspansi properti. Dan yang terpenting menangkap implikasi halus dalam nadanya bahwa ini bukan sekadar soal terjemahan. Ini ujian kecakapan bisnis global Hotel Istana Sentosa, Jakarta. Saat mengusap bagian dinding yang sama untuk ketiga kalinya, Nadia Prameswari merasakan bobot keputusan yang familiar menekan, beban yang sama yang ia rasakan setiap kali menerima surat penolakan, setiap notifikasi cicilan pendidikan, setiap hari ketika pendidikan dan kemampuannya tersembunyi di balik seragam abu-abu. Melalui panel kaca ruang rapat, ia menyaksikan upaya Arman Pratama yang kian putus asa menyelamatkan pertemuan. Ia melihat para kolega Darius Tan saling bertukar pandang penuh arti. Ia mencatat terjemahan halus Livia Suteja yang justru melunakkan beberapa pernyataan Darius Tan yang lebih tajam. Tangan Nadia Prameswari terhenti di dinding. Para eksekutif yang berkerumun di lorong terlalu tenggelam dalam kepanikan untuk menyadari keberadaannya. Perempuan, tak terlihat, yang mendadak tenggelam dalam pemikiran. Pikiran Nadia Prameswari berlari cepat. 4 tahun memisahkan dengan hati-hati antara pekerjaannya dan kemampuannya. 4 tahun melindungi diri dari kekecewaan karena kembali terabaikan. Ia belajar dengan cara pahit bahwa menawarkan keahlian tanpa diminta sering berujung skeptisisme alih-alih apresiasi. Kenangan dari pekerjaan hotel sebelumnya masih menyengat. Setelah membantu tamu Jepang dengan penerjemahan, ia justru ditegur karena dianggap melampaui batas, bukan dipuji atas inisiatif. Tetap di jalurmu, nasihat manajer kala itu, tamu bisa merasa tidak nyaman kalau staf layanan terlihat terlalu terpelajar. Sejak itu, Nadia Prameswari menyembunyikan kemampuannya dengan hati-hati, memakai gajinya untuk pelan-pelan mengurangi pinjaman pendidikannya sambil setiap malam setelah shift mengajukan lamaran untuk posisi yang lebih sesuai dengan kualifikasinya. 217 lamaran dalam setahun terakhir saja, 63 wawancara, 0 tawaran. Kini, saat menyaksikan pertemuan Darius Tan mulai hancur, dorongan-dorongan yang saling bertentangan bertabrakan di dadanya. Naluri menjaga diri menyuruhnya berhati-hati. Mengapa mempertaruhkan rasa malu demi perusahaan yang hanya melihatnya sebagai tangan pembersih kamar? Apa yang ia hutangi pada Arman Pratama, yang tak pernah sekalipun menatap matanya ketika berpapasan di koridor? Namun sesuatu yang lebih dalam menariknya melawan pertimbangan praktis itu. Kebanggaan pada kemampuan sendiri, frustrasi karena terus disia-siakan, dan mungkin yang paling kuat, bayangan yang mendadak begitu jernih tentang Darius Tan berjalan pergi, membawa serta bukan hanya peluang Arman Pratama, tetapi juga peluangnya. Jika Hotel Istana Sentosa, Jakarta, mengamankan investasi Darius Tan, ekspansi akan menyusul, posisi-posisi baru terbuka, koneksi internasional terbentuk, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nadia Prameswari merasakan kemungkinan yang nyata. Tangannya menyentuh kartu identitas karyawan, sebidang plastik kecil yang selama ini hanya menandainya sebagai staf Ho Seke Eping. Momen keputusan itu tiba. Nadia Prameswari melepas sarung tangan kebersihannya dan menyelipkannya ke saku celemek, merapikan helai rambut yang lepas dari sanggul praktisnya, lalu menegakkan bahu. 4 tahun, tak terlihat, akan segera berakhir. Di dalam ruang rapat, Darius Tan sudah mulai merapikan dokumen-dokumennya. Wajah Arman Pratama memucat seperti orang yang menyaksikan karirnya menguap di depan mata. Darius Tan, Bu, Livia Suteja sedang berkata, mungkin kita sebaiknya mempertimbangkan janji sore kita di permisi. Suara Nadia Prameswari memotong ketegangan saat ia melangkah ke ambang pintu. Semua kepala menoleh, ekspresi beragam dari bingung hingga kesal karena interupsi. Arman Pratama pulih paling cepat. Bukan sekarang, katanya tajam sambil memberi isyarat mengusir. Kita sedang rapat penting. Nadia Prameswari mengabaikannya dan memusatkan perhatian pada Darius Tan. Ia menarik napas dalam lalu berbicara dalam bahasa Mandarin yang sempurna dan sangat akademis.
menyampaikan dengan hormat bahwa ia tidak sengaja mendengar pertanyaan tentang amandemen terbaru regulasi investasi asing dan menawarkan bantuan sebagai penerjemah. Ruangan membeku. Alis Darius Tan terangkat dalam keterkejutan tulus, ekspresi paling terbuka yang ia tunjukkan sejak tiba. Mulut Livia Suteja sedikit terbuka. Para kolega bertukar pandang bingung. Arman Pratama menatap Nadia Prameswari seolah ia baru saja muncul dari dimensi lain. Apa? Kamu ngapain? Gumamnya terbata. Darius Tan cepat memulihkan diri, meneliti Nadia Prameswari dengan minat baru, lalu menjawab dalam Mandarin cepat, sengaja memakai istilah finansial rumit dan variasi dialek untuk mengujinya. Ia memuji kemampuannya, lalu menantang, mungkin ia bisa menjelaskan bagaimana kelonggaran zoning vertikal terbaru di kota dapat memengaruhi pengembangan mixed use yang menggabungkan hotel dan area retail. Tanpa ragu, Nadia Prameswari menjawab dengan uraian rinci tentang perubahan zoning terbaru, menyebut kode-kode peraturan kota yang relevan dan membandingkannya dengan regulasi serupa di kota-kota besar di Tiongkok. Seiring ia berbicara, atmosfer ruangan berubah total. Para kolega Darius Tan menegakkan punggung di kursi. Beberapa mulai mencatat. Livia Suteja mengamati dengan penilaian profesional. Wajahnya campuran antara kaget dan hormat. Keterkejutan Arman Pratama bergeser menjadi kebingungan, lalu menjadi kesadaran yang perlahan menyala. Ini mungkin penyelamatan yang tak terduga. Mata Arman Pratama bergerak cepat bolak-balik antara Nadia Prameswari dan Darius Tan, mengikuti percakapan yang hidup yang tak ia pahami, tetapi jelas ia lihat berjalan sangat baik. Kalau boleh saya bertanya, ujar Darius Tan sambil memberi isyarat ke seragam housekeeping abu-abu Nadia Prameswari, bagaimana seseorang dengan kemampuan bahasa dan pengetahuan regulasi bisnis internasional seperti Anda bisa bekerja dalam kapasitas seperti ini? Sebelum Nadia Prameswari sempat menjawab, Arman Pratama melangkah maju, kendalinya sedikit kembali. Saya rasa kita perlu melanjutkan percakapan ini dengan layak, katanya sambil menarik sebuah kursi di meja rapat. Silakan bergabung. Maaf, nama Anda siapa? Tanya Arman Pratama singkat. Nadia Prameswari, jawabnya tenang. Arman Pratama menuntunnya duduk di meja rapat dengan senyum yang tak pernah benar-benar sampai ke matanya. Nadia Prameswari akan membantu penerjemahan sementara kami mencari penerjemah profesional. Jelasnya kepada ruangan dengan nada yang menempatkannya sebagai solusi darurat semata. Ia lalu menunduk mendekat dan berbisik cepat. Sebenarnya Anda dari departemen mana? Housekeeping, Pak, jawab Nadia Prameswari, tetap tenang meski ketegangan berderak di sekelilingnya. Senyum Arman Pratama goyah. Housekeeping, ulangnya, seolah kata itu sendiri bermasalah, pandangannya melirik gugup ke Darius Tan yang mengamati pertukaran itu dengan minat. Dan Anda bisa bahasa Mandarin? Dari mana? Saya kuliah di Universitas Indonesia, UI, kata Nadia Prameswari. Saya punya gelar Magister Linguistik Asia Timur dan Relasi Bisnis Internasional. Informasi itu menghantam Arman Pratama seperti pukulan fisik, bisikannya makin tegang. Dan Anda tidak terpikir menyebutkan ini saat proses rekrutmen? Itu ada di CV saya, jawab Nadia Prameswari singkat. Halaman 2, bagian pendidikan. Sebelum Arman Pratama sempat menanggapi, Darius Tan kembali menyapa Nadia Prameswari langsung dalam bahasa Mandarin, menanyakan pandangannya tentang posisi Hotel Istana Sentosa, Jakarta, untuk pasar wisata Asia. Saat Nadia Prameswari mulai menjawab, Arman Pratama memotong. Mungkin kita tetap fokus pada presentasi investasi, katanya, berusaha merebut kendali rapat. Nadia Prameswari bisa menerjemahkan poin-poin saya untuk Darius Tan, tapi mari kita ikuti agenda. Ia memberi isyarat kepada asistennya, Melati, yang segera maju membawa materi presentasi. Sampaikan pada Darius Tan bahwa kita akan melanjutkan gambaran peluang investasi, perintah Arman Pratama kepada Nadia Prameswari dengan nada yang menegaskan ia harus menjadi penghubung, bukan peserta. Nadia Prameswari menerjemahkan permintaan itu, tetapi Darius Tan menepisnya dengan gerakan tangan dan meneruskan percakapan langsung dengannya tentang penempatan pasar internasional. Arman Pratama berdeham keras. Nona Nadia Prameswari, tolong jelaskan kepada Darius Tan bahwa kami sudah menyiapkan presentasi lengkap tentang topik-topik ini dan saya dengan senang hati akan memandunya, katanya, dengan pesan tersirat yang gamblang, kembali ke tempatmu yang semestinya. Kamu di sini untuk menerjemahkan, bukan memberi masukan. Nadia Prameswari ragu, terjebak antara visibilitas sesaat dan kebiasaan tunduk profesional yang menopang pekerjaannya selama 4 tahun. Ruang rapat berubah menjadi medan pertempuran dinamika kuasa yang tak terucap. Arman Pratama berdiri di ujung meja dengan remote presentasi di tangan, otoritasnya tampak tertantang, sementara Darius Tan tetap duduk dengan perhatian terpaku pada Nadia Prameswari, bukan pada layar presentasi. Tim eksekutif berdiri gamang dekat dinding,
dan para kolega Darius Tan mengamati situasi yang berkembang dengan ketertarikan analitis. Nadia Prameswari merasakan beratnya setiap tatapan. Momen ini, momen yang sangat jernih ini, akan menentukan apakah ia kembali menjadi tak terlihat atau akhirnya menuntut pengakuan profesional yang selama bertahun-tahun ia siapkan. Lalu ia menoleh kepada Arman Pratama dan mulai bicara dalam bahasa Inggris agar semua orang memahami. Arman Pratama, kata Nadia Prameswari dengan tegas agar semua orang menangkap maksudnya. Darius Tan secara spesifik tertarik pada bagaimana Hotel Istana Sentosa Jakarta berencana menyesuaikan layanan terhadap ekspektasi pebisnis Tionghoa. Beliau khawatir materi presentasi lebih mencerminkan asumsi Barat tentang kemewahan, bukan preferensi Tionghoa. Ekspresi Arman Pratama mengeras. Dan dari mana tepatnya Anda tahu isi materi presentasi kami, Nona Nadia Prameswari? Pertanyaan itu menggantung, bernada tuduhan. Nadia Prameswari menegakkan tubuh di kursinya. Saya tidak tahu, jawabnya tenang, tapi saya tahu Darius Tan baru saja menyampaikan kekhawatiran itu kepada para koleganya. Ia beralih ke bahasa Mandarin, menyapa Darius Tan langsung, lalu menawarkan konteks. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Nadia Prameswari, memiliki gelar di relasi bisnis internasional dan linguistik Asia Timur, pernah tinggal di Jakarta selama 5 tahun saat menyelesaikan pendidikan, dan lama berkecimpung dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Kemudian ia menambahkan dalam bahasa Inggris untuk ruangan bahwa saat ini ia memang staf housekeeping di Hotel Istana Sentosa, Jakarta, namun latar belakangnya mungkin berguna untuk memfasilitasi diskusi hari ini. Keterus-terangan perkenalan itu membuat ruangan hening. Wajah Arman Pratama memerah campuran malu dan marah, dan dua orang dari tim eksekutif berbisik sambil melirik bolak-balik antara Nadia Prameswari dan Arman Pratama dengan kaget yang tak mereka sembunyikan. Darius Tan meneliti Nadia Prameswari cukup lama sebelum menjawab dalam bahasa Mandarin bahwa seseorang dengan kualifikasinya bekerja di housekeeping adalah hal yang sangat tidak lazim. Nadia Prameswari menanggapi dengan martabat, mengatakan hidup kadang berbelok tak terduga. Tetapi mungkin hari ini jalan yang tak lazim itu bisa menguntungkan semua orang di ruangan ini. Darius Tan mengangguk pelan, lalu menoleh kepada Arman Pratama. Kini Livia Suteja menerjemahkan kata-katanya. Ia ingin Nadia Prameswari berpartisipasi dalam rapat ini bukan sekadar sebagai penerjemah, melainkan sebagai orang yang memahami kedua budaya, dan bila ia punya wawasan tentang bagaimana hotel bisa lebih baik melayani klien Tionghoa, ia ingin mendengarnya. Itu bukan permintaan, itu perintah dari orang yang terbiasa kehendaknya dipenuhi. Buku-buku jari Arman Pratama memutih menggenggam remote presentasi ketika ia memaksakan senyum. Tentu, Darius Tan, kami selalu mendukung penemuan talenta tersembunyi. Mungkin kita sebaiknya memulai ulang presentasi, usulnya, mencoba merebut kendali rapat. Kalau saya boleh, sela Nadia Prameswari dalam bahasa Mandarin kepada Darius Tan secara langsung. Saya percaya kekhawatiran utama Anda adalah perubahan regulasi terbaru yang memengaruhi investasi asing di properti perhotelan, khususnya kode zoning kota yang mulai berlaku kuartal lalu. Darius Tan mengangguk, condong ke depan dengan minat. Nadia Prameswari melanjutkan, Mandarinnya mengalir dengan presisi akademis, menjelaskan bahwa kota memang menerapkan perubahan yang justru menguntungkan investor internasional di sektor hospitality, dan yang paling signifikan adalah program keringanan pajak untuk properti yang memasukkan unsur pertukaran budaya. Sesuatu yang selaras sempurna dengan fokus portofolio investasi Darius Tan pada pengalaman hospitalitas lintas budaya. Saat ia berbicara, para kolega Darius Tan mulai mencatat rinci. Livia Suteja, yang kini tidak lagi menjadi penerjemah utama, mengamati Nadia Prameswari dengan penilaian profesional. Tanpa jeda, Nadia Prameswari beralih menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik yang sebelumnya diajukan tentang kelonggaran zoning vertikal, sambil menarik paralel dengan regulasi serupa di Surabaya dan Jakarta, menambahkan perbandingan bernuansa antara pendekatan regulasi Tiongkok dan Amerika, serta membingkai semuanya dalam kerangka yang langsung dapat dikenali oleh Darius Tan. Wilayah kota ini tahun lalu diubah zonasinya agar mengizinkan pengembangan komersial, hospitalitas terintegrasi hingga 40 lantai, jelas Nadia Prameswari sambil memberi isyarat ke jendela yang menghadap SCBD Sudirman, Jakarta, dan lokasi Hotel Istana Sentosa, Jakarta, sangat bernilai karena masuk sekaligus ke koridor pariwisata dan zona bisnis internasional, sehingga memenuhi syarat insentif pajak 2 kategori. Arman Pratama menonton dengan takjub ketika Darius Tan mengangguk semakin antusias, melontarkan pertanyaan lanjutan yang dijawab Nadia Prameswari tanpa ragu. Percakapan yang tadinya tersendat dan bergantung pada terjemahan berubah menjadi diskusi yang lancar, canggih, dan tepat sasaran tentang peluang bisnis internasional. Untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, Darius Tan tersenyum, senyum tulus yang mengubah wajahnya yang semula keras. Ia mengatakan kepada Nadia Prameswari bahwa ia memahami perspektif mereka dengan baik dan itu terasa menyegarkan, karena banyak bisnis Amerika mendekati investor Tionghoa dengan asumsi-asumsi yang melewatkan nuansa budaya yang krusial bagi kemitraan yang sukses.
Arman Pratama melirik tim eksekutifnya, menyampaikan pesan tanpa kata. Apapun yang sedang terjadi, ini berhasil. Kesepakatan mungkin terselamatkan, meski bukan dengan cara yang siapapun perkirakan. Seiring percakapan berjalan, rasa ingin tahu dari Ustan tentang Nadia Prameswari makin tampak. Di sela pembahasan strategi investasi dan analisis pasar, ia menanyakan latar belakangnya. Ia menyinggung Universitas Indonesia, UI, dan bertanya apa yang membawanya ke sana. Nadia Prameswari menjelaskan singkat sambil merangkum inti percakapan untuk Arman Pratama bahwa ia mendapat beasiswa bergengsi saat kuliah sarjana. Awalnya fokus pada hubungan internasional, lalu terpikat pada peran bahasa yang sangat menentukan dalam negosiasi bisnis global. Ia menggambarkan 5 tahun pengalamannya di Tiongkok yang dimulai dari program imersi bahasa intensif lalu berlanjut ke mata kuliah bisnis khusus yang seluruhnya diajarkan dalam bahasa Mandarin, serta tesisnya yang meneliti strategi komunikasi lintas budaya dalam konteks hospitalitas mewah di pasar-pasar Asia. Kemudian ia menambahkan bahwa dosennya dulu adalah Leon Hartadi di Fakultas Ekonomi. Alis Darius Tan terangkat. Ia berkata bahwa Leon Hartadi adalah sepupu dari istri saya, seorang ekonom brilian. Koneksi tak terduga itu makin menggeser atmosfer. Darius Tan tidak lagi sekadar terkesan oleh kemampuan bahasa Nadia Prameswari, melainkan mulai memandangnya lewat jejaring akademik yang sama dan pemahaman budaya yang seirama. Arman Pratama menangkap pentingnya arah pembicaraan meski hanya memahami potongan-potongan, meminta Nadia Prameswari menjelaskan apa yang sedang dibahas. Ia merangkum bahwa ia dan Darius Tan menemukan hubungan melalui mantan profesornya di Universitas Indonesia, UI, dan mereka sedang mendiskusikan bagaimana risetnya tentang hospitalitas mewah dan pasar Asia dapat relevan bagi pertimbangan investasi Darius Tan. Arman Pratama mengangguk, wajahnya campuran lega karena pertemuan berbalik positif dan tidak nyaman karena menyadari seorang staf housekeeping punya kualifikasi yang melampaui sebagian besar tim eksekutifnya. Ia sempat bertanya, dengan gestur keseragamnya, bagaimana seseorang dengan latar seperti itu bisa berakhir seperti ini, tetapi membiarkan kalimatnya menggantung. Itu cerita panjang, jawab Nadia Prameswari singkat dan diplomatis, lalu kembali menoleh kepada Darius Tan untuk melanjutkan pembahasan yang kini berkembang melampaui sekadar penerjemahan menjadi eksplorasi yang matang tentang strategi investasi hospitalitas lintas pasar, karena Nadia Prameswari bukan hanya memindahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Ia sedang menjembatani budaya bisnis, menghadirkan wawasan yang tidak pernah diantisipasi oleh Arman Pratama maupun Darius Tan. Nadia Prameswari mencatat bahwa desain Hotel Istana Sentosa, Jakarta, saat ini sebenarnya sudah memasukkan beberapa elemen yang dihargai pelancong mewah Tionghoa. Ia menunjuk tata letak ruang rapat, penekanan pada privasi, orientasi timur pada suite premium, serta perhatian pada elemen air di area bersama. Semuanya selaras dengan prinsip Feng Shui yang penting bagi klien. Tionghoa yang cermat. Lalu ia beralih membahas kelemahan spesifik sambil menerjemahkan pengamatannya untuk Arman Pratama. Hotel belum memiliki area layanan teh khusus dan pilihan akomodasi multigenerasi masih terbatas, padahal itu krusial bagi pelancong keluarga Tionghoa. Selain itu, sistem pembayaran digital saat ini belum terintegrasi dengan platform yang diharapkan pebisnis Tionghoa seperti Kris, GoPay, OVO, dan Dana. Arman Pratama tertegun oleh presisi analisis itu, isu-isu yang bahkan belum terpikirkan oleh timnya. Sementara Darius Tan mengangguk dengan apresiasi, mengatakan bahwa Nadia Prameswari memahami nuansa yang kerap terlewat oleh kelompok hospitality barat dan itulah titik adaptasi yang mereka cari saat mempertimbangkan mitra investasi. Pengetahuan Nadia Prameswari melampaui teori. Ketika Darius Tan menanyakan properti pesaing tertentu dalam portofolionya, ia menyajikan perbandingan rinci berbasis riset akademik yang memberi konteks hingga para kolega spesialis Darius Tan pun terkesan. Seiring diskusi berlanjut, Arman Pratama menyaksikan presentasi yang ia poles berminggu-minggu tetap tak tersentuh di layar, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih bernilai. Percakapan dinamis dan responsif yang menjawab kekhawatiran nyata Darius Tan, bukan sekadar mengikuti naskah baku. Ketika Darius Tan menyinggung tantangan kepatuhan regulasi yang dihadapi properti lain miliknya, Nadia Prameswari mengusulkan pendekatan struktural inovatif yang memenuhi persyaratan Indonesia dan Tiongkok sekaligus. Solusi itu begitu praktis hingga Darius Tan meminta salah satu koleganya mencatat rinci. Lalu berkomentar dengan jelas terkesan bahwa inilah jenis pemecahan masalah kreatif yang dibutuhkan usaha internasional yang sukses dan bertanya, dari mana Hotel Istana Sentosa, Jakarta menemukan dirinya? Sebelum Nadia Prameswari sempat menjawab, Arman Pratama menyela dengan klaim canggung bahwa Nadia Prameswari adalah tambahan terbaru di tim relasi internasional. Kebohongan itu menggantung janggal karena seragam housekeepingnya menceritakan hal sebaliknya. Setelah hampir 1 jam diskusi produktif, Darius Tan beralih kepada Arman Pratama dengan respek baru, berbicara melalui terjemahan Livia Suteja, menyatakan bahwa hotel ini memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke portofolio internasionalnya dan bahwa Nadia Prameswari telah menyoroti faktor kompatibilitas yang sebelumnya tidak ia pertimbangkan. Arman Pratama mengangguk, lega mengalir di wajahnya, seraya mengatakan mereka beruntung memiliki keahlian Nadia Prameswari hari ini.
Pandangan Darius Tan bergeser antara sikap profesional Nadia Prameswari dan seragam house keepingnya, kontras yang kian mustahil diabaikan. Ia lalu bertanya langsung kepada Arman Pratama apa posisi resmi Nadia Prameswari di Hotel Istana Sentosa, Jakarta. Pertanyaan yang jatuh seperti batu ke air tenang hingga tim eksekutif bergeser tak nyaman dan senyum Arman Pratama membeku. Sebelum Darius Tan menambahkan bahwa seseorang dengan kualifikasi, kemahiran bahasa, dan kecakapan bisnis seperti itu biasanya memegang jabatan senior di organisasinya. Diterjemahkan Livia Suteja dengan presisi tanpa penyangga diplomatik. Arman Pratama berdehem dan akhirnya mengakui bahwa Nadia Prameswari saat ini bekerja di Departemen Housekeeping. Ekspresi Darius Tan menunjukkan keterkejutan yang sungguh-sungguh. Ia menoleh kepada Nadia Prameswari dan beralih ke bahasa Mandarin, menanyakan apakah ia benar-benar merawat kamar dengan kredensial seperti itu. Ya, jawab Nadia Prameswari singkat sambil menjaga martabatnya. Ini pekerjaan yang jujur sementara saya terus mencari kesempatan yang lebih selaras dengan pendidikan saya. Darius Tan menggeleng tak percaya. Ia mengatakan ini adalah kelalaian besar. Di perusahaannya, ada program identifikasi talenta yang luas khusus untuk mencegah ketidakselarasan seperti ini. Ia lalu menatap Arman Pratama dengan sorot lebih tajam daripada sebelumnya dan menyatakan ia menganggap mengkhawatirkan bahwa organisasi Arman Pratama membiarkan seseorang dengan kualitas Nadia Prameswari membersihkan kamar alih-alih berkontribusi pada strategi bisnis internasional mereka. Kritik itu disampaikan dengan ketenangan presisi seperti pisau bedah. Tanpa emosi namun menghancurkan karena akurasinya. Wajah Arman Pratama memerah saat implikasi ucapan Darius Tan merambat ke seluruh ruangan. Tim eksekutif saling bertukar pandang canggung. Ratna Lestari, kepala Housekeeping yang sempat menyelinap ke belakang ruangan selama diskusi, menatap Nadia Prameswari dengan kesadaran baru. Jelas telah terjadi kesalahpahaman mengenai kualifikasi Nadia Prameswari, kata Arman Pratama dengan suara tegang namun dipaksakan ramah. Yakinlah, kami menghargai semua karyawan dan selalu berupaya mengoptimalkan penempatan talenta. Bahasa korporat yang hampa itu terdengar makin tidak memadai setelah percakapan otentik yang barusan terjadi antara Darius Tan dan Nadia Prameswari. Pada momen itu, Arman Pratama melihat hotelnya dan gaya kepemimpinannya melalui mata Darius Tan, bukan sekadar kegagalan persiapan bahasa, melainkan kegagalan sistemik untuk mengenali dan memanfaatkan modal manusia yang sudah ada di dalam dinding mereka sendiri. Membuatnya bertanya berapa banyak Nadia Prameswari lain yang tersembunyi di organisasinya, talenta yang tak tersentuh dan potensi yang terbuang. Kesadaran itu sekaligus profesional dan personal. Arman Pratama selalu bangga menjalankan operasi yang meritokratis, namun bukti di depannya menunjukkan kebutaan yang begitu mendasar hingga mengguncang filosofi kepemimpinannya. Nona Nadia Prameswari, katanya sambil menoleh dengan penyesalan tulus dalam suara. Sepertinya kami berutang permintaan maaf dan mungkin juga percakapan tentang masa depan Anda di Hotel Istana Sentosa, Jakarta. Saat rapat berakhir, Darius Tan mengulurkan tangan kepada Nadia Prameswari dan berkata dalam bahasa Mandarin bahwa ia terkesan bukan hanya oleh kemampuan bahasanya, tetapi juga pemahamannya tentang dinamika bisnis lintas budaya. Organisasinya selalu mencari orang yang mampu menjembatani praktik bisnis timur dan barat. Ia mengeluarkan kartu nama dari saku, bukan kartu standar yang dibagikan sebelumnya, melainkan kartu hitam khas dengan embos emas yang ia serahkan dengan kedua tangan menurut etika Tionghoa. Lalu menjelaskan bahwa itu kontak pribadinya dan bila Nadia Prameswari tertarik mengeksplorasi peluang di Tan International Hospitality Group, ia akan meninjau lamarannya secara pribadi. Nadia Prameswari menerima kartu itu dengan hormat, paham betapa penting gesturnya, lalu mengucapkan terima kasih kepada Darius Tan dan mengatakan itu sebuah kehormatan. Arman Pratama, menyaksikan pertukaran yang tak ia pahami namun jelas berarti besar, melangkah maju dan mengatakan bahwa mereka harus membahas peran Nadia Prameswari di Hotel Istana Sentosa, Jakarta, segera setelah rapat ini. Nadanya berubah dari menepis menjadi sangat melayani hanya dalam rentang 1 jam. Darius Tan mengangguk puas atas pengakuan yang terlambat itu dan, melalui terjemahan Livia Suteja, mengumumkan bahwa ia akan merekomendasikan Hotel Istana Sentosa, Jakarta, kepada para koleganya. Namun Darius Tan menambahkan bahwa ia menyarankan peninjauan serius atas praktik manajemen talenta mereka. Karena dalam ekonomi global saat ini mengabaikan kemampuan seperti milik Nadia Prameswari bukan sekadar kelalaian melainkan kerugian kompetitif. Arman Pratama mengangguk, menyerap teguran yang disampaikan dengan elegan itu, lalu mengatakan wawasannya dihargai dan ia memastikan perubahan akan diterapkan. Ketika rapat bubar, tim eksekutif mengelilingi Darius Tan dan mengantarnya menuju Presidential Suite untuk prosesi minum teh Tionghoa sebagai perayaan. Krisis berubah menjadi kemenangan, peluang investasi terselamatkan dari tepi bencana. Dalam keheningan sesaat di ruang rapat yang mulai kosong, Nadia Prameswari berdiri sendirian, masih memproses pergeseran besar dalam hidupnya. Beban, tak terlihat, terangkat, digantikan pusing ringan karena pengakuan yang datang tiba-tiba. Ratna Lestari mendekat dengan ragu. Saya sama sekali tidak tahu.
katanya sambil memberi isyarat ke meja rapat tempat Nadia Prameswari baru saja menunjukkan kemampuannya. Selama ini, tidak apa-apa, jawab Nadia Prameswari pelan, jemarinya menyentuh ringan kartu nama Darius Tan. Sebagian talenta hanya menunggu momen yang tepat untuk ditemukan. Sebulan kemudian, Nadia Prameswari keluar dari lift di lantai eksekutif Hotel Istana Sentosa, Jakarta. Seragam housekeeping abu-abunya telah berganti setelan jas abu-abu arang yang rapi. Sepatu kerjanya yang praktis berubah menjadi hak rendah yang mengetuk percaya diri di atas lantai marmer. Dan kartu identitas di kerah jasnya kini bertuliskan Direktur Relasi Tamu Internasional. Jabatan yang diciptakan khusus untuknya. Saat melewati front desk, beberapa staf mengangguk hormat. Orang-orang yang dulu menembus pandangnya kini melihatnya dengan jelas. Kantor barunya, dulu ruang rapat yang jarang dipakai, sudah direnovasi dengan elemen yang mencerminkan keahliannya lintas budaya. Satu set perangkat teh Tionghoa berbagi ruang dengan teknologi modern. Rak buku menampilkan teks referensi linguistik berdampingan dengan buku manajemen perhotelan. Di atas mejanya ada 2 bingkai. Gelar magister dari Universitas Indonesia, UI, yang akhirnya dipajang secara layak setelah bertahun-tahun tersimpan, serta surat pernyataan minat dari Tan International Hospitality Group yang menegaskan Hotel Istana Sentosa, Jakarta, sebagai properti terbaru dalam portofolio mereka. Arman Pratama menawarkan posisi itu pada hari yang sama dengan pertemuan Darius Tan, lengkap dengan gaji yang akhirnya mengubah status pinjaman pendidikan Nadia Prameswari dari menunggak menjadi terkendali. Namun yang lebih berharga daripada kompensasi adalah kesempatan untuk pertama kalinya sejak kembali dari Tiongkok menggunakan sepenuhnya keterampilan dan pendidikannya. Ketak terlihatannya berakhir, pekerjaan nyatanya baru dimulai. Di ruang konferensi utama hotel, Nadia Prameswari berdiri di hadapan 30 staf dari berbagai departemen, housekeeping, pemeliharaan, makanan dan minuman, front desk, dan concierge, masing-masing memakai seragam standar mereka. Tetapi hari ini mereka bukan datang untuk membersihkan atau melayani. Mereka datang untuk dilihat. Selamat datang di sesi pertama program, Bakat Tersembunyi, milik Hotel Istana Sentosa, Jakarta, bukan Nadia Prameswari. Kalian diundang karena kalian menandai di survei bahwa kalian punya keterampilan, pendidikan, atau kemampuan bahasa yang saat ini belum dimanfaatkan dalam posisi kalian. Di layar belakangnya muncul satu kalimat misi sederhana, mengakui pribadi utuh di balik setiap posisi. Sebulan lalu, saya mendorong troli housekeeping di luar ruangan ini. Lanjutnya, hari ini, saya membantu menata ulang layanan tamu agar lebih baik melayani klien internasional. Perubahan ini bukan karena saya tiba-tiba mendapat kemampuan baru, melainkan karena keadaan akhirnya membuat kemampuan yang sudah saya miliki menjadi terlihat. Ia mengganti slide berikutnya yang menampilkan statistik survei staf. 40% berbicara setidaknya satu bahasa selain Inggris, 65% memiliki gelar atau sertifikasi yang tidak terkait dengan posisi mereka saat ini, dan 78% punya keterampilan khusus yang tidak pernah mereka gunakan di tempat kerja.